mendengar kata gunung berapi, otak kita pasti langsung membayangkan lava merah yang membara, abu panas yang bikin sesak, dan suhu ekstrim yang bisa melelehkan apa saja. Tapi bagaimana kalau aku bilang di luar sana ada gunung berapi rahasia yang letusannya justru bisa bikin kamu membeku seketika? Bukannya memuntahkan api, mereka malah memuntahkan es. Selamat datang di dunia Cryovolcano, misteri gunung berapi es di ujung tata surya kita. Fenomena gila ini bukan cuma teori fiksi ilmiah. NASA lewat misi Voyager 2 mengintip jejaknya sejak tahun 1989 di Triton, bulannya Neptunus. Bahkan, data terbaru dari wahana antariksa New Horizons mengkonfirmasi kalau gunung-gunung es ini aktif memahat landscape asing di luar sana. Episode kali ini kita bakal bongkar bagaimana mungkin es bisa meletus layaknya lava panas, menjelajahi gunung raksasa setinggi pegunungan Alpen di Pluto berdasarkan riset dari Geophysical Research Abstract, sampai mengintip Virgil Fossey, area di Pluto yang terbukti punya jejak letusan es yang masih segar. Gak cuma di Pluto, planet kerdil sedekat Ceres pun punya gunung es tunggal bernama Ahuna Mons yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Dan rahasia yang paling mencengangkan, para astronom menduga kalau alien mungkin saja sedang bersembunyi di balik hangatnya lautan bawah tanah yang memicu letusan dingin ini. Penasaran kan? Yuk kita luncur ke dunia superbuku. Kisah penemuan mencengangkan ini bermula di tahun 1989 saat wahana antariksa Voyager 2 milik NASA terbang melewati Triton, bulannya planet Neptunus. Saat data dikirim kembali ke bumi, para ilmuwan langsung melotot ke layar monitor. Mereka melihat ada material gelap yang menyembur dahsyat sejauh 8 km ke atmosfer Triton. Awalnya mereka pikir itu cuma gunung berapi biasa, tapi tunggu dulu. Setelah dihitung, suhu permukaan Triton itu mencapai negatif 235 derajat Celcius. Logikanya, bagaimana bisa ada aktivitas vulkanik di tempat sedingin itu? Disinilah para ilmuwan sadar kalau mereka sedang berhadapan dengan fenomena baru, cryovolcanism. Sesuai riset dari para ahli di jurnal Science Direct, cara kerja gunung es ini sebenarnya mirip dengan gunung di bumi, tapi bahan bakunya terbalik total. Kalau di bumi, magma terbentuk dari batuan padat yang meleleh karena panas ekstrim. Di luar angkasa yang beku, kondisinya justru berputar 180 derajat. Di sana, mantel dan kerak planetnya justru terbuat dari es batu yang mengeras sekeras batu gunung. Nah, yang bertindak sebagai magma atau disebut cryofluid adalah campuran air cair, amonia, atau metana. Pertanyaannya, bagaimana bisa cairan dingin ini meletus keluar? Berdasarkan studi mekanika es di luar angkasa, campuran air dan amonia ini punya titik beku yang lebih rendah daripada air murni, membuatnya tetap berbentuk cair di bawah tanah. Karena cairan cryofluid ini memiliki massa jenis yang lebih ringan daripada kerak es padat di atasnya, ditambah lagi adanya dorongan gas yang terperangkap, hukum alam memaksa cairan ini mendesak naik ke atas. Prosesnya persis seperti kamu mengocok botol soda hangat lalu membuka tutupnya secara mendadak. Cairan super dingin itu langsung menyembur, membeku seketika saat menyentuh atmosfer ruang angkasa dan berubah menjadi hutan salju abadi di planet asing tersebut. Jangan bayangkan gunung berapi es ini cuma seukuran bongkahan es di dalam kulkas rumahmu ya. Di tata surya kita, ukuran mereka beneran bikin geleng-geleng kepala. Pertama, mari kita mampir ke Ceres, sebuah planet kerdil yang posisinya lumayan dekat dari bumi, tepatnya di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Di sana ada gunung es tunggal bernama Ahuna Mons. Berdasarkan riset ilmiah dari jurnal SciSpace, tingginya mencapai 4 km. Itu lebih tinggi dari Gunung Semeru di Indonesia. Bedanya, gunung ini murni kubah es asin raksasa yang membeku setelah merembes keluar dari perut Ceres. Belum puas dengan ukuran segitu, kita gaspol meluncur ke ujung tata surya, tepatnya di Pluto, di planet kerdil yang sempat terbuang dari daftar planet utama ini. Ada monster tersembunyi bernama Wraith Mons dan Picard Mons. Menurut data yang diungkap dalam Geophysical Research Abstract, Wraith Mons adalah salah satu struktur super cryovolcano terbesar yang pernah ditemukan. Bayangkan diameternya saja mencapai 150 km dengan tinggi 4 km. Para ilmuwan menduga monster raksasa di Pluto ini terbentuk dari akumulasi lelehan es kental yang keluar dari perut Pluto selama miliaran tahun terakhir. Riset terbaru dari jurnal Hall Open Science
bahkan menemukan kalau area di sekitar kawah ini kaya akan es air murni yang tercampur amonia, menandakan kalau aktivitas vulkanisme dingin di sini usianya masih sangat muda secara geologis. Tapi kebayang nggak sih kalau kita nekat liburan ke sana? Mendaki gunung yang jalurnya 100% adalah es murni tanpa tanah sama sekali, alih-alih sampai ke puncak membawa bendera, baru mendaki beberapa meter saja dijamin kamu bakal langsung terpeleset dan meluncur ke bawah karena licinnya yang minta ampun. Nah, kalau di bumi, letusan gunung berapi itu sifatnya merusak dan menakutkan. Di luar angkasa, letusan cryovolcano justru bisa bertindak sebagai seniman kosmik yang luar biasa. Lihat saja Enceladus, salah satu bulan paling ikonik milik planet Saturnus. Di wilayah kutub selatannya terdapat retakan raksasa yang dijuluki Tiger Strait. Dari celah-celah inilah, Enceladus terus-menerus memuntahkan air mancur es raksasa keluar angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sempuran ini bukan cuma sekedar pertunjukan air mancur biasa loh, ukurannya begitu masif dan dahsyat. Hebatnya lagi, partikel-partikel es dan debu halus hasil letusan cryovolcano Enceladus ini tidak menghilang begitu saja di ruang hampa. Mereka terperangkap di orbit dan melingkari planet induknya, hingga akhirnya membentuk salah satu lingkaran cincin raksasa terluar milik Saturnus, yang kita kenal sebagai cincin E. Bayangkan, sebuah cincin planet raksasa yang megah ternyata ditenagai langsung oleh letusan gunung berapi es. Tapi, tebak apa yang bikin para ilmuwan dan astrobiolog di seluruh dunia paling bersemangat? Air mancur es yang menyembur keluar ini menjadi bukti fisik yang tidak terbantahkan. Hal ini membuktikan kalau di bawah kerak es Enceladus yang super dingin dan kaku tersembunyi sebuah samudra air cair global yang sangat hangat karena adanya aktivitas hidrotermal di dasar lautnya. Dan dalam ilmu biologi, di mana ada air cair, sumber energi, dan kehangatan, disitulah peluang terbesar kita untuk menemukan tanda-tanda kehidupan atau mikroba asing di luar bumi. Semburan es dingin ini bukan lagi sekedar fenomena alam biasa, melainkan sebuah jendela kosmik bagi umat manusia untuk mengintip potensi makhluk hidup lain yang sedang bersembunyi di balik gelapnya tata surya kita. Sama seperti sidik jari pada manusia, setiap letusan cryovolcano itu sebenarnya membawa rahasia kimia unik yang berfungsi sebagai KTP alias identitas asal-usul sebuah planet. Ambil contoh saat wahana antariksa Cassini nekat terbang menerobos masuk ke dalam semburan es Enceladus, instrumen laboratorium canggihnya mendeteksi sesuatu yang bikin para ilmuwan melompat kegirangan. Ada molekul organik kompleks, kandungan garam, hingga metana di dalamnya. Data dari misi-misi legendaris NASA ini membuktikan kalau benda-benda es di ujung tata surya kita bukan cuma sekadar bongkahan batu mati yang membeku, melainkan mesin kimia aktif yang sangat dinamis. Bahkan dari sinilah lahir sebuah teori gila yang mulai dipertimbangkan oleh para astronom. Kamu tahu gak, air yang kamu minum di dalam gelas hari ini bisa jadi miliaran tahun lalu berasal dari material es purba hasil muntahan jutaan cryovolcano di luar angkasa. Teori ini menduga kalau letusan gunung es di masa awal pembentukan tata surya melemparkan material air ke ruang angkasa, yang kemudian membeku menjadi komet, lalu menghujani bumi purba yang saat itu masih kering kerontang. Jadi secara tidak langsung, gunung berapi es yang super dingin di ujung sana mungkin adalah alasan utama kenapa planet bumi kita bisa memiliki samudra luas yang menghidupi kita semua. Kesimpulannya, alam semesta itu selalu punya cara yang luar biasa untuk membalikan logika berpikir kita. Di tempat yang kita kira mati dan membeku total di ujung sana, justru ada gunung berapi aktif yang menari-nari memuntahkan bahan dasar kehidupan. Jadi, lain kali kalau kamu lagi mengambil es batu dari dalam freezer rumahmu, ingatlah kalau di ujung tata surya sana, ada gunung-gunung raksasa setinggi pegunungan Alpen yang seluruh strukturnya terbuat dari es batu tersebut. Nah, kalau menurut kamu petualangan sains yang super dingin ini seru dan menambah wawasan baru, langsung aja klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Terutama buat mereka yang kepalanya sering panas biar mendadak dingin setelah tahu fakta tentang cryovolcano ini. Kalau punya kesempatan, kamu bakal lebih milih mendaki gunung api lava di bumi atau nekat menjelajahi gunung berapi es di Pluto? Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.